Halo kawan, kembali lagi bersama saya Bang Ber. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menganalisis film yang berjudul The Pope's Exorcist yang terinspirasi dari kisah nyata Father Gabriel Amorth yang telah melakukan ratusan ribu pengusiran setan semasa hidupnya. Dan Pastor Gabriel Amorth sendiri adalah kepala eksorsis Vatikan sejak tahun 1986 hingga wafatnya pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Pastor Gabriel Amorth bersama gereja untuk melawan kuasa gelap yang ada di dunia. Tentu saja perjuangan Pastor Gabriel Amorth ini tidak semudah yang dipikirkan. Ia beberapa kali harus menelan pahitnya cemoohan, cacian dan bahkan dianggap tidak masuk akal. Akan tetapi, selangkah pun ia tidak pernah mundur dalam menjalankan misinya tersebut. Oke. Di episode kali ini, kita akan mengulas dan menganalisis film The Pope's Exorcist ini. Tapi mungkin Bang Ber di sini akan membuat video berbeda untuk analisisnya. Karena takutnya akan panjang jika kita membahasnya di satu video yang sama. Oke, tanpa berlama-lama, gunakan headset kalian, siapkan kopi dan gorengannya, dan film pun dimulai. Film ini dimulai pada sebuah desa bernama Tropea yang terletak di Italia pada tahun 1987. Terlihat seorang pria yang berjalan membawa sebuah koper menuju ke sebuah rumah milik warga. Orang itu adalah Pastor Gabriel Amorth yang hendak menolong seorang pria yang dikabarkan telah kerasukan roh jahat. Saat pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, ia langsung bertanya tentang indikasi-indikasi kehadiran roh jahat yang terjadi pada pria tersebut kepada keluarganya, untuk memastikan apakah pria tersebut benar-benar kerasukan. Saat Pastor Gabriel mendekati pria tersebut, sontak pria itu menjadi mengamuk dan menyebut dirinya Legion. I am Legion. Namun bukan Pastor Gabriel namanya jika ia harus takut. Saat setelah si iblis itu mengatakan identitasnya, Pastor Gabriel pun langsung memprovokasi iblis tersebut dengan bertanya, "Kalau kau memang iblis, mengapa kau memasuki seorang yang biasa dan bukan merasuki tubuh seorang imam? Jika kau benar-benar adalah iblis, cobalah untuk masuk ke dalam babi ini." Entah apa yang dipikirkan oleh iblis tersebut, entah karena merasa tertantang atau karena takut. Akhirnya, iblis itu masuk ke dalam babi itu dan terkena headshot. Satana. I can possess anyone I choose. Padre Gianni? I do not believe you. I don't believe You could even possess the spirit. you have the power. Could you possess the pig? Can you do it? Possess the pig. Have you done it? Dan akhirnya, pemuda tersebut pun terbebas dari iblis. Dan saya pun jadi berpikir, se-easy itu emang dasar iblis magang. Oke, lanjut ke cerita. Scene pun berpindah ke sebuah kota di Castilla, Spanyol. Terlihat ada sekeluarga tanpa bapak yang sedang melakukan perjalanan. Mereka terlihat seperti keluarga yang baru saja pindah ke kota tersebut. Ada Julia si ibu dan kedua anaknya yang bernama Amy dan Henry. Mereka sekeluarga sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kastil tua yang menjadi satu-satunya peninggalan sang ayah. Karena Julia dan sekeluarga sedang mengalami krisis keuangan, ia berencana untuk menjual bangunan tersebut saat setelah selesai merenovasinya. Ia dan keluarganya pun berencana untuk tinggal sementara di kastil biara tersebut untuk mengawasi segala pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung. Singkat cerita, saat setelah mereka sampai di kastil tersebut, mereka langsung disambut oleh seorang pastor yang tinggal di biara tersebut. Pastor itu bernama Esquivel. Pleasure to meet you, Miss Vasquez. Julia, please. Sang anak laki-laki Henry yang sedang gabut, seperti orang yang lost track saat push rank, akhirnya memutuskan untuk berkeliling ke tempat itu sendirian. Sampai akhirnya, ia berhenti di sebuah tempat karena melihat sebuah dinding yang berlubang. Karena saking gabutnya, ia pun pergi memeriksa lubang tersebut. Dan begitu ia melihat ke dalam lubang tersebut, ia merasa seperti melihat sesuatu. Di sisi lain, sang ibu Julia yang menyadari anak laki-lakinya Henry menghilang, ia pun pergi mencarinya ke kamar Amy.
Namun Amy terlihat seperti tidak memperdulikan ibunya dan malah asik sendiri dengan dunianya. Sementara itu di Vatikan, diadakan sebuah rapat mengenai kasus pengusiran iblis yang dilakukan oleh Pastor Gabriel sebelumnya. Sepertinya, di sini Pastor Gabriel mendapat masalah karena ternyata kasus pengusiran yang ia tangani kemarin, ia lakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak Vatikan, yang membuat beberapa orang imam di Vatikan tidak menyambut baik dan mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh Pastor Gabriel. Ditambah seorang kardinal yang memimpin rapat tersebut menganggap kalau Pastor Gabriel melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia dengan menjadi seorang eksorsis. Ternyata sang kardinal tersebut menganggap kalau iblis dan setan hanyalah sebuah personifikasi dari sifat jahat manusia saja, yang artinya ia tidak mempercayai akan entitas iblis sama sekali. Dan karena sedikit berbeda pendapat, akhirnya Pastor Gabriel terlibat debat panas dengan sang kardinal They tersebut. want us all out of a job. Show respect to your superior. I do! Is your due diligence and process on that I warn strange you! cardinal. I warn you! Father Amorth! My local bishop is the Pope. I am the chief exorcist of the Vatican. My position was appointed by my bishop. If you have a problem with me, you talk to my boss, okay? Father Amorth! Miss Cuckoo! Scene pun berpindah ke Kastil Biara, yang dimana terlihat Julia yang sedang begadang tiba-tiba mendengar suara aneh yang datang dari kamar putranya Henry. Namun aneh, saat ia pergi untuk mengeceknya, tidak terjadi apa-apa dan hanya terlihat Henry yang sedang turu karena kelelahan akibat pusreng. Anjir, pusreng. Di keesokan harinya, terlihat seorang pekerja yang tak kalah gabutnya dengan Hendrik sebelumnya. Pekerja tersebut terlihat sedang melihat lubang yang dilihat Henry kemarin. Karena saking gabutnya dari Henry, pekerja tersebut sampai menyalakan sebuah suar ke dalam lubang tersebut yang membuat lubang tersebut meledak karena terdapat endapan gas di dalamnya. Dan akhirnya pekerja itu pun harus AFK. Sang mandor yang mengetahui pekerjanya itu telah AFK. Akhirnya ia menarik semua anggotanya untuk pulang dan berhenti mengerjakan kastil milik Julia karena takut akan jatuh korban jiwa lebih banyak lagi. Dan mulai saat itu serentetan kejadian mulai terjadi, diawali Henry yang tiba-tiba kejang-kejang dan berbicara dengan suara yang aneh. Karena takut terjadi hal buruk kepada putranya, Julia pun memutuskan untuk membawa Henry ke rumah sakit lokal untuk mendapatkan perawatan. Namun anehnya, saat dokter memeriksa tubuh Henry, dokter tidak menemukan penyakit apapun pada diri Henry. Bahkan seluruh organ vital Henry terlihat baik-baik saja, tanpa ada kelainan satupun. Akhirnya, dokter hanya bisa menyarankan Julia untuk membawa putranya tersebut ke psikiater jika sewaktu-waktu Henry mengalami perubahan sikapnya kembali. Di malam harinya, terlihat Julia dan putrinya Amy yang sedang merawat Henry. Namun, tiba-tiba listrik menjadi padam dan Julia langsung bergegas mengecek keadaan putranya tersebut. Sementara sang kakak, Amy, pergi untuk menyalakan listrik kembali. Dan tak selang beberapa lama, si anak Henry tiba-tiba dirasuki oleh iblis dan menjadi tak terkendali. Ia mulai menyerang Julia dan meminta untuk dipanggilkan seorang pastor untuk menghadapinya. Julia yang panik pun akhirnya keluar, pergi memanggil seorang pastor untuk mengecek keadaan anaknya tersebut. Namun tak habis pikir, saat seorang pastor datang untuk mengecek keadaan Henry, ia justru dibuat terpental cukup jauh oleh si iblis. Rupanya, iblis tersebut menginginkan sosok seorang pastor yang jauh lebih hebat untuk menghadapinya. Singkat cerita, kabar tentang kasus kerasukan yang dialami oleh keluarga Julia ini ternyata sudah sampai ke telinga Vatikan, yang dimana kabar tersebut diterima langsung oleh Bapak Suci Paus. Bapak Paus pun memanggil Pastor Gabriel dan berencana untuk mengutus Pastor Gabriel agar menangani kasus kerasukan yang menimpa keluarga Julia. Bapak Paus mengatakan bahwasannya iblis yang menyerang keluarga Julia ini bukanlah iblis yang biasa, yang dimana si iblis ini dulunya pernah membuat masalah yang serius bagi Vatikan. Sehingga Bapak Paus pun berpesan kepada Pastor Gabriel untuk berhati-hati saat menangani kasus ini. Karena sudah menerima perintah dan izin dari Bapak Paus langsung, akhirnya Pastor Gabriel pun langsung berangkat pergi ke Spanyol untuk mulai melaksanakan tugas dan misi yang diberikan kepadanya. Singkat cerita,
Sesampainya Pastor Gabriel di kastil biara tersebut, ia mulai merasakan begitu banyak hal-hal aneh di sekitarnya. Esquibel yang melihat kedatangan Pastor Gabriel Amorth pun menjadi terkejut karena ia tidak menyangka kalau pihak Vatikan mengutus Pastor Gabriel yang adalah kepala eksorsis untuk menangani kasus ini. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menghampiri Pastor Gabriel dan membawanya masuk ke dalam ruangan di mana tempat Henry berada guna mengecek keadaan Henry. Sesampainya di dalam kamar, seperti biasa, Pastor Gabriel melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah Henry benar-benar kerasukan atau tidak. Dan benar saja, baru saja Pastor Gabriel memperlihatkan rencana miliknya, iblis itu sudah memberikan reaksi yang berbeda. Dan tak perlu waktu lama sampai iblis itu muncul dan bercakap-cakap dengan Pastor Gabriel. Yang membuat Pastor Gabriel terkejut adalah iblis itu benar-benar bukan iblis biasa, bahkan ia sampai tahu nama lengkap dari Pastor Gabriel. Dan ia juga mengetahui kejadian-kejadian yang menimpa Pastor Gabriel belakangan ini. Ditambah Henry tiba-tiba memuntahkan seekor burung yang membuat Pastor Gabriel makin terkejut. Did he allow that? What allows it? Melihat semua kejadian-kejadian itu, akhirnya Pastor Gabriel keluar dari kamar tersebut untuk berbicara kepada keluarga Henry atas masalah yang sedang dihadapi Henry saat ini. Ia mengatakan kalau iblis yang merasuki Henry bukanlah iblis yang biasa. Julia sang ibu yang mendengar hal tersebut menjadi sedikit bingung dan tak percaya atas kemalangan yang menimpa putrinya tersebut. Akan tetapi, ia menjadi yakin saat Pastor Gabriel memberitahunya tentang indikasi-indikasi akan hadirnya roh jahat di sekitar manusia. Mendengar semua yang dikatakan oleh Pastor Gabriel, Julia menjadi sangat takut. Akan tetapi, Pastor Gabriel menegaskan untuk tidak cemas, agar mereka semua bisa menghadapi sembari mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan bijak. Dan akhirnya mereka pun mulai melakukan diskusi yang dimana dalam diskusi tersebut Pastor Gabriel bertanya kepada Julia, apakah Henry memiliki luka masa lalu yang membuat dia trauma. Julia pun mengatakan kalau dulu Henry pernah mengalami kecelakaan dan melihat ayahnya tewas di depan matanya sendiri, dan akhirnya membuat Henry trauma sampai saat ini. Pastor Gabriel yang mendengar cerita tersebut pun menjadi semakin mengerti atas segala kemalangan yang menimpa Henry itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena luka batin. Dan luka batin inilah yang menjadi pintu masuk untuk si iblis. Setelah beberapa lama berdiskusi, Pastor Gabriel menyarankan untuk mencari nama dari iblis tersebut guna untuk melawan balik si iblis. Di sisi lain, Amy mendengar sebuah suara ketukan yang berasal dari kamar Henry. Ia pun langsung bergegas untuk mengecek asal suara tersebut. Dan tiba-tiba suara telepon pun berbunyi. Amy yang sedikit ragu pun akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat telepon tersebut. Akan tetapi yang menyaut adalah Onitu atau iblis. Di sisi lain terlihat Pastor Gabriel dan Esquibel yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan eksorsis. Pastor Gabriel mengatakan hanya ada satu cara untuk mengetahui nama iblis tersebut, yang dimana mereka harus berdoa tanpa putus untuk memohon perlindungan dari Sang Kuasa. Dan sebelum melakukan eksorsis, Esquibel disuruh untuk melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu, agar iblis tidak memanfaatkan dosa lama itu untuk melawan dan menghancurkan iman milik Esquibel. Pastor Gabriel pun berpesan agar tidak mendengarkan dan mempercayai apapun yang akan dikatakan oleh iblis itu nantinya. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah melakukan interaksi dengan iblis tersebut. Karena iblis itu sangat penuh dengan tipu dan muslihat yang mampu memperdayai manusia. Dan setelah segala persiapan dirasa sudah cukup, mereka pun akhirnya masuk ke kamar Henry untuk melawan iblis tersebut. Do not engage with the demon is to pray. Okay? Good boy. Namun di tengah-tengah ritual, iblis itu mencobai Pastor Gabriel dengan membuka kembali luka lama yang dimiliki oleh Pastor Gabriel dengan menunjukkan wujud Rosalita. Dan di saat yang bersamaan, iblis tersebut mulai memprovokasi Esquibel dengan membuka dosa lama yang dimiliki oleh Esquibel, sehingga membuat Esquibel menjadi terpancing emosinya dan menyerang tubuh Henry yang dirasuki oleh iblis itu. Dan akhirnya, Pastor Gabriel pun terpaksa harus menunda eksorsis tersebut
untuk berdiskusi kembali kepada Squibble yang terpengaruh dengan perkataan iblis tersebut. But you can't forgive yourself. Tomas! Can you, Father? I've been forgiven. Di luar, Squibble menceritakan semua masa lalunya, yang dimana dulu ia pernah memiliki seorang kenalan wanita yang memaksanya untuk menikah dengannya dan meninggalkan profesi pastornya. Namun Squibble tetap kokoh dan memilih untuk setia kepada janji imamatnya. Di tengah-tengah perbincangan, Squibble kembali menanyakan tentang siapa itu Rosalita kepada Pastor Gabriel. Ia menjawab kalau Rosalita adalah salah satu pasien yang pernah ditangani olehnya, namun ia gagal karena lalai. Saat itu, ia menganggap Rosalita tidaklah kerasukan iblis melainkan hanya menderita gangguan mental saja. Namun akhirnya Rosalita melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas menara. Dan karena hal tersebut membuat Pastor Gabriel menjadi merasa sangat bersalah. Di sini Pastor Gabriel juga mengatakan kalau iblis itu tahu dengan semua dosa-dosa kita dan menggunakan dosa-dosa itu untuk menyerang kita. Dan dia juga mengatakan sebenarnya yang melakukan eksorsis pada diri seseorang yang kerasukan adalah Tuhan. Dan kita hanyalah alat bagi Tuhan. Manusia harus sadar manusia itu sangatlah lemah dan rapuh karena dosa. Roh itu penurut tetapi daging adalah lemah. Manusia yang adalah makhluk jasmani tidak berdaya apa-apa di hadapan iblis tanpa bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Pastor Gabriel mulai teringat sesuatu yang aneh yang berada di pekarangan kastil ini. Pastor Gabriel pun langsung bergegas untuk mengecek kembali hal-hal yang dianggap aneh sewaktu pertama kali memasuki kastil tua ini. Yang dimana saat itu ia melihat sebuah sumur tua yang tersegel dengan segel Vatikan. Dan saat ini, ia berniat untuk membuka dan melihat sumur tua itu. Dan serangkaian-serangkaian serangan iblis pun mulai meneror semua orang yang ada di dalam kastil tersebut. Saat setelah Pastor Gabriel membuka sumur tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Pastor Gabriel menjadi sangat terkejut saat melihat isi dari sumur tua tersebut yang berisi banyak sekali tengkorak manusia. In nome di Cristo, dimitite Cristo, dimitite. In nome di Cristo, vada Satanas. Ia pun bergegas kembali masuk ke dalam kastil guna menceritakan hal aneh yang ia temukan. Namun, saat ia kembali, ia dikejutkan dengan semua orang yang ketakutan karena teror dari iblis tersebut. Ia pun langsung menolong mereka semuanya. Setelah menyelamatkan mereka semua, Pastor Gabriel menyuruh Julia dan Amy untuk mengungsi ke dalam gereja untuk menghindari serangan iblis yang selanjutnya. Setelah itu, Pastor Gabriel mengajak Squibble untuk melihat hal aneh yang ia temukan sebelumnya. Pastor Gabriel pun memperlihatkan sumur yang dipenuhi oleh tengkorak manusia kepada Squibble, serta menunjukkan simbol akuisisi gereja Spanyol. Dan akhirnya mereka berdua pun berencana untuk menyelidiki seluruh bangunan kastil itu untuk mencari petunjuk tentang iblis yang merasuki Henry. Dan saat sedang berjalan-jalan mengecek rubana tersebut, mereka menemukan simbol Vatikan dalam lubang yang dilihat oleh Henry di awal. Dan ternyata, betapa terkejutnya mereka, ternyata lubang itu adalah sebuah pintu masuk yang menuju ke sebuah ruangan rahasia. Dengan sedikit kegelisahan, mereka berdua pun akhirnya nekat untuk masuk dan mengeksplor tempat rahasia itu. Namun saat baru saja masuk, mereka berdua kembali dikejutkan dengan penemuan mayat seseorang di dalam kerangkeng. Mayat tersebut sepertinya adalah mayat seorang eksorsisme yang dulunya pernah menghadapi iblis yang sama namun gagal. Dan akhirnya, Pastor Gabriel dan Squibble menemukan sebuah fakta yang sangat mengerikan. Namun keanehan tidak berhenti di situ saja. Saat mereka memasuki ruangan lain, mereka menemukan mayat seorang eksorsis lain yang terkenal yang bernama Pastor Ojeda yang sedang terduduk. Di dalam tubuh mayat tersebut mereka mendapatkan sebuah buku yang dimana di dalamnya tertulis sebuah kisah mengenai malaikat jatuh yang diusir dari kerajaan surga karena tidak patuh terhadap perintah Tuhan.
Dalam buku tersebut tertulis ada sekitar 200 malaikat yang dilempar ke bumi dan salah satu tempat malaikat itu jatuh berada di sekitar kastil ini. Sebelumnya, Vatikan pernah menangani sebuah kasus besar yang berada di kastil biara ini untuk menyegel iblis yang berada di Rubana ini. Meskipun misi penyegelan itu berhasil, namun dalam proses penyegelan tersebut telah menelan banyak korban dan merenggut banyak nyawa para pastor utusan dari Vatikan. Namun segel yang digunakan Vatikan untuk menyegel iblis itu menjadi melemah akibat renovasi yang dilakukan secara besar-besaran waktu itu, yang membuat iblis di dalamnya menjadi bebas dan akhirnya merasuki Henry saat ini. Singkat cerita, Pastor Gabriel dan Esquivel akhirnya mengetahui nama dari iblis yang merasuki tubuh Henry itu. Iblis itu bernama Asmodeus, sang raja neraka yang menjadi simbol dari salah satu 7 dosa mematikan. Di sisi lain, Esquivel menjadi sedikit termenung dan teringat akan perkataan iblis tersebut, yang dimana si iblis meminta untuk membawakan seorang pastor kepadanya. Rupa-rupanya si iblis itu berencana untuk mengambil tubuh dari Pastor Gabriel untuk menghancurkan Vatikan dan seluruh gereja Katolik dari dalam. Pastor Gabriel yang juga mulai sadar akan rencana si iblis ini, ia pun merasa kalau dirinya terpanggil untuk menghentikan iblis tersebut, agar gereja dan seluruh umat Tuhan bisa diselamatkan. Ia pun bergegas untuk menyiapkan dirinya dan imannya untuk menghadapi si iblis tersebut. Namun sebelum ia menghadapi iblis itu, Pastor Gabriel melakukan pengakuan dosa agar terbebas dari dosa-dosa masa lalunya, dan agar tidak memberi celah sedikit pun untuk iblis di dalam dirinya. Karena sebagai manusia kita harus sadar kalau dosa adalah penghalang bagi keselamatan manusia. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pengakuan dosa, mereka pun langsung bergegas untuk melakukan pengusiran terhadap iblis Asmodeus yang merasuki tubuh Henry. Namun mereka berdua memiliki sedikit masalah, yang dimana tubuh Henry yang sudah mulai melemah akan menjadi problem selanjutnya saat ritual berlangsung. Akan tetapi Pastor Gabriel dan Esquivel percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatannya kepada Henry. Dengan begitu, mereka mulai melakukan ritual pengusiran itu. Dan benar saja, Asmodeus mulai menggunakan dosa-dosa masa lalu mereka sebagai senjata untuk melemahkan iman mereka. Melihat tubuh Henry yang kian lama kian melemah, Pastor Gabriel mencoba menyuruh Henry untuk melawan iblis tersebut dari dalam, sembari mereka membantu Henry dari luar untuk mengusir iblis tersebut melalui kuasa doa. Namun tiba-tiba, di perut Henry muncul sebuah tulisan bahwa Tuhan tidak ada di sini. Selanjutnya Asmodeus mulai menyerang semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut untuk menyudutkan Pastor Gabriel. Give me what I want. No. It's me you want. Let the children go. They all suffer because of you. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Pastor Gabriel pun mengorbankan dirinya dengan menyerahkan jiwanya demi menyelamatkan semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah berhasil pindah ke dalam diri Pastor Gabriel, kini Amy dan Henry berhasil terlepas dari cengkeraman si iblis. Selanjutnya, Esquivel meminta Julia serta kedua anaknya untuk pergi dari kastil biara ini. Sementara ia akan kembali untuk menyelamatkan Pastor Gabriel. Sementara itu, Pastor Gabriel yang masih setengah sadar mencoba menggagalkan semua rencana Asmodeus dengan mencoba melakukan bunuh diri. Namun upaya yang dilakukan oleh Pastor Gabriel itu berhasil digagalkan oleh si iblis. Singkat cerita, saat Pastor Gabriel dibawa menuju ruangan, tempat di mana para mayat pastor eksorsis sebelumnya berada, ia seperti menemukan secercah harapan. Ia melihat sosok wanita yang menyerupai Bunda Maria. Namun ternyata itu adalah Asmodeus yang sedang mengolok-olok iman dari Pastor Gabriel. Merasa seperti tak ada harapan lagi, Pastor Gabriel hanya bisa pasrah. Sampai akhirnya
Esquivel datang untuk mencoba menyelamatkan Pastor Gabriel dengan meyakinkan Pastor Gabriel bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk orang yang percaya. Asmodeus yang mulai merasa tersudutkan mulai kembali menggunakan dosa-dosa masa lalu Esquivel untuk menyerangnya. Si iblis Asmodeus memanggil arwah yang menyerupai kekasih Esquivel untuk melemahkannya. Akan tetapi, karena keteguhan dan keyakinan Esquivel yang begitu kuat akan Tuhan, membuat Asmodeus kewalahan. Sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan Asmodeus sang Raja Neraka, karena iman teguh yang mereka berdua miliki. Gabriel yang telah terlepas dari cengkeraman si iblis pun merasa bangga dengan iman yang dimiliki oleh Esquivel yang begitu teguh, begitu yakin akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Di akhir cerita, mereka berdua menghadap kepada Bapa Suci Paus bahwa misi kali ini telah berhasil mereka selesaikan. Bapa Paus yang mendengar hal itu menjadi begitu bangga kepada mereka berdua, karena iman mereka yang teguh akan Tuhan. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan si iblis Asmodeus itu. Dan kemudian mereka dibawa menuju ke tempat penelitian milik Vatikan. Di situ mereka berdua mengetahui kalau masih ada sekitar 199 lagi iblis yang harus mereka lawan, termasuk Lucifer. Pastor Gabriel Amorth masih terus berbakti kepada gereja sampai pada akhir hayatnya di tahun 2016. Dan film pun tamat. Itulah sepenggal kisah dari seorang pastor eksorsis terkenal, Bapak Pastor Gabriel Amorth. Dan untuk video analisisnya, kita akan membahasnya di video yang terpisah agar tidak kepanjangan. Oke, saya Bang Ber pamit undur diri dan terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salve!